Silahkan, Tuan Vino. Gitu dong. Good girl. Kalau gini kan enak dilihat. Ini baru namanya pelayan yang baik. Sumpah, ini orang tuh nyebelin tingkat dewa banget sih. Awas ya, Lovian. Gue balas lo nanti. Kenapa muka lo? Ingat ya, kata-kata gue sebelumnya. Untuk menjadi pelayan yang baik, itu lo harus senyum, lo harus ramah, nggak boleh jutek. Kalau majikannya kayak lo sih, pengen gue banting aja rasanya. Lumayan juga sih. Tapi nggak, gue nggak boleh bilang kalau ini enak. Ah! Dah! Asem! Nggak enak! Ganti yang baru. Nggak mungkin banget. Apanya yang nggak mungkin? Ya, nggak mungkin banget kan lemon tea-nya nggak enak. Soalnya tadi kan gue bikinnya dari buah yang seger banget. Jadi nggak mungkin asem. Bodoh amat. Gue bilang ganti. Ganti. Itu saya mau ya ini ya, Gawat, semuanya ready. ada Burani lagi. Segala macam. Aduh, dia nggak boleh tahu kalau gue ada di sini. Dan ini juga harus siap, nanti saya tunggu. Hey, tolong bikinkan saya teh hangat dan bawa ke ruangan saya segera. Iya, Bu. Ya udah, ini semua harus ready di ruangan saya. Aduh, gimana nih? Kalau gue yang nganterin, gue bisa ketahuan dong sama Burani. Kenapa kamu? Eh, enggak, gue nggak apa-apa kok. Pasti kamu habis dimarahin ya sama Mas Vino. Udahlah, sabar aja. Mas Vino emang orangnya kayak gitu. Bukan. Kalau sama Mas Vino sih, gue juga udah biasa lah ngadepinnya. Cuma, tadi gue ketemu sama Burani. Dan Burani minta tolong gue buatin teh. Buat dia. Oh, Bu Rani. Oh iya, Bu Rani itu punya spesifikasi khusus buat tehnya. Dia itu suka teh yang pakai gula Jawa. Jadi kamu jangan salah bikin tehnya pakai gula pasir. Nanti kamu bisa dimarahin sama Bu Rani. Ya udah, sini aku ajarin ya. Tehnya itu 2 sendok. Dan gulanya 3 saset. Bu Rani itu nggak suka air yang terlalu panas. Makanya perbandingan airnya tuh harus jelas. Ngerti kan? Oke, ngerti. Kamu kenapa? Udah sana anterin tehnya buat Bu Rani. Gue boleh minta tolong nggak? Bisa nggak tolong lo aja yang nganterin ke Burani? Loh, kan kamu yang disuruh. Kamu dong yang nganterin. Saya masih banyak kerjaan. Aduh, gimana ya cara yang nganterin ini tanpa ketahuan Burani? Burani udah tahu atau belum ya kalau gue di sini jadi pelayan? Apa ini cuma kemauan Vino doang?
Bang, sebenarnya kita mau ngapain sih kesini? Udah lu ikut aja, nggak usah bawel. Bang, hati-hati. Aduh, gue bilang juga apa. Kalau masih sakit itu jangan keluar-keluar dulu, Bang. Bawel lu ah. Gak usah sok tua, lu udah setin gua. Udah masuk. Bang, mendingan kita duduk dulu ya, Bang ya. Iya. Kemarin gue sempat ikut tes beasiswa buat masuk kuliah di sini. Tapi sayang banget nggak lulus. Apa? Tes? Kok gue nggak tahu? Abang nggak pernah nanya. Reza tahu nih. Abang ngajak Reza ke sini buat nyari info tes beasiswa selanjutnya, ya kan? Sotoy lu. Udah lu diam aja, nggak usah bawel. Lu ngomong kalau gue suruh ngomong aja. Mana sih si Laras? Apa udah balik ya? Abang nyari siapa sih? Gue nyari cewek yang bikin gue kayak gini. Nah, tuannya kuliah di sini. Dan gue mau bikin perhitungan sama dia sekarang. Cewek? Jadi kemarin yang bikin abang bonyok kayak gini tuh cewek? Emang apa? Lu nggak mau bantuin gue? Bang, mendingan kita nggak usah balas dendam deh, Bang. Lagian kan nggak enak kalau sampai berantem sama cewek, Bang. Kita pulang aja ya, Bang. Lu jadi adik nggak ada gunanya. Udah gue urus dari kecil. Sekarang gini balasan lu ke gue. Bang, lu mau kemana, Bang? Gue mau cari cewek itu. Bang. Astagfirullahaladzim. Bang. Bangun. Udah, nggak usah. Gue bisa sendiri. Pelan-pelan, Bang. Waduh, muka lu kenapa bonyok begitu? Lu habis berantem ya? Apa tabrakan lo? Lu dudukin tuh temen lu di situ. Gua kesian ngeliatnya. Iya, Bang, saya, Pak. Oh. Ini bener nih lu kagak kenapa-napa ya? Enggak. Galakan dia. Bentar ya, Bang. Gue cari minum dulu. Iya. Abang jangan kemana-mana. Gokil, nunggu taksi lama banget, gak dapet. Nih, minum dulu kalau capek. Satu minum lo berdua? Tumben. Yaudah aku minta sedotan lagi deh. Mbak? Iya. Silakan Mbak, ini jus tanpa gula. Kasih. Oke. Itu sebenarnya gue pesen tadi tapi salah. Jadi buat lo aja. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Oh iya, lo mau ngomongin apa soal Tante Rani? Oh, jadi kayak gini, Papa aku kira kamu sama Vino pacaran. Crazy, right? Kalau itu sih aku udah tahu. Wah, kamu udah tahu? Terus lo ngundang gue kesini cuma buat ngomong itu doang? Sia-sia banget sampai ke kafe. Enggak sih, ada lagi. Terus apa? Jadi gini, Tante Rani ajak papa aku sama aku dinner. Terus apa hubungannya sama gue? Lo ajak aja sih Sonya. Lagian kan bokap lo restuinnya lo sama Sonya. Tapi Tante Rani maunya kamu yang ikut. Hah? Beneran? Itu Tante Rani yang bilang sendiri? Yes. Her exact words. Bim, lo liat Laras nggak? Tadi gue suruh dia bikin yang manis-manis tapi nggak balik-balik. Nanti saya cek dulu ya, Mas. Mas Vino. Benar, Mas. Laras kerja di sini.
bukannya dia masih kerja di tempat Ahwa. Nanti itu kan bisa jadi masalah, Mas, buat Laras. Bodoh amat. Bukan urusan gue, Bim. Lagian ya, si kepala batu itu harus dikasih pelajaran. Gara-gara dia, Bim. Satya jadi tega gebukin gue sampai gue babak belur kayak gini. Gara-gara dia juga, Satya sampai pergi dari rumah. Tapi sudah dipikirkan matang-matang ya, Mas. Kalau begitu, biar saya laporkan sekarang kepada Bu Rani. Ya terserah. Lo mau laporin aja. Toh juga cepat atau lambat Mama bakalan tahu kalau Laras kerja di sini. Baik, Mas. Setelah saya panggil Laras, saya akan laporkan kepada Bu Rani. Tunggu bentar, Bim. Lo mau sekalian ngasih laporan ke Mama? Ibu sudah ada di rumah, Mas, dari tadi. Hah? Mama udah di rumah? Bukannya baru balik nanti malam? Bu Rani sudah ada di rumah sejak 15 menit yang lalu, Mas. Ya udah, Bim. Kalau gitu, jangan sampai Laras ketemu Mama sebelum lo kasih tau ke Mama soal Laras yang kerja di sini ya. Lo coba bilang ke dapur, bilang Laras jangan keluar dari dapur. Baik, Mas. Selamat sore, bagian dapur dengan Ina di sini. Ina, apa Laras ada di dapur sekarang? Mbak Larasnya sudah pergi, Pak, antar teh. Mas Vino, Mbak Laras barusan mengantar teh. Nganter teh? Perasaan gue minta bikinin lemon ice. Kok malah jadi nganter teh? Bim, coba lo pastiin lagi deh. Baik, Mas. Mbak, itu kenapa Laras membawa teh bukannya lemon ice yang dia harus bawa? Lemon ice-nya belum dibikin, Pak. Mbak Laras antar teh buat Bu Rani. Apa? Teh pesanan Bu Rani? Jadi maksud kamu, Laras barusan mengantar teh ke ruangan Bu Rani? Betul, Pak. Tenang, Laras, tenang. Oke. Tenang dulu, Ras. Yang penting sekarang lo anterin tehnya ke dalam, taruh terus pergi. Pasti Bu Rani gak bakalan ngada lo. Oke. Masuk. Vino, apa-apaan sih? Jangan masuk. Kok nggak masuk-masuk ya? Gue bilang jangan masuk. Ini buat kebaikan lo sendiri. Udah deh ya. Jangan ganggu gue. Gue bilang jangan masuk. Lo kan pelayan gue majikan lo. Lo nurut dong sama gue. Ya justru karena itu. Kan lo bilang gue pelayan lo kan. Makanya gue lagi mau bekerja nih sekarang. Gue mau nganterin tehnya Bu Rani. Supaya gue tuh gak dibilang kerjanya gak becus. Gak usah lo dengerin gue sekarang. Gak usah masuk. Percaya deh sama gue. Vino, jangan ganggu gue. Jangan masuk, Ras. Jangan masuk. Lepasin kan. Jangan. Kamu? Ngapain kamu ada di sini? Pakai baju pelayan segala. Lucu macam apa lagi nih? Hah? Ma, Vini bisa jelasin semuanya, Ma. Stop! Sekarang Mama mau ganti baju. Dan setelah itu, kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Vino.
Lo sih, lo mau dengerin gue kan? Kok jadi gue sih? Lo tau gak tadi tuh narik-narik tangan gue? Justru kan gue ngehalangin lo. Kepala batu. Bianca mana sih? Kok nggak masuk? Ah, ngapain juga gue mikirin dia? Dia juga nggak mikirin gue. Peduli juga enggak. Dia kan mikirin gue kalau cuma gitu doang. Leon kemana sih? Hubungin gue enggak. WhatsApp juga enggak. Kok kamu bingung gitu sih? Kamu suka sama Vino? Ya enggak lah. So, apa yang dikhawatirin? Kamu tinggal bilang ke Tante Rani kalau kamu sama Vino gak ada hubungan apa-apa. Ini cuma salah paham semua. Simple kan? Gak semudah itu, Leon. Terus kenapa? Kamu lebih suka Tante Rani setujuin kamu sama Vino, gitu? Kok lo nyebelin banget sih? Gue itu tipe cewek yang susah buat jatuh cinta. Kalau udah disakitin, susah move on-nya. Tunggu. Berarti kamu belum move on dari aku? Ya iya, karena gue udah sering banget disakitin sama lo. Catet tuh, susah move on karena sering disakitin. Leon mana sih? Apa jangan-jangan dia udah pulang ya? Apa gue samperin aja ke rumahnya? Aku telepon dulu aja deh. Kok gak diangkat? Gak penting. Udahlah, angkat aja. Gue gak mau loh, soalnya nanti salah paham lagi sama gue. Ntar gue dilabrak lagi. Halo? Halo Soy, ada apa? Jangan pura-pura nggak bersalah ya. Lo yang udah bikin gue kayak gini. Gue nggak terima. Heh, jangan sembarangan ngomong ya. Yang bikin lo babak belur kayak gini tuh bukan gue, tapi Laras. Lo inget kan cowok yang kemarin ada di sana juga? Lo pikir gue bego? Lo yang mulai semua ini. Dan lo akan tahu akibatnya. Halo? Kenapa? Nggak tahu, kayak kepencet deh. Halo, Sonya? Lo ngapain sih kesini? Mau lo apa? Ah! Woi Sonya! Tunggu sebentar ya. Sonya? Kenapa sih? Halo, Sonya? Lu ngomong apa sih? Sonya? Halo? Halo? Kok putus? Jelas amat. Mbak. Ya. Sini dong. Ada bisa saya bantu, Mas? Teman aku yang cewek kemana ya? Oh, udah pergi, Mas. Tadi dia keluar dari restoran. Oh, udah.
Kasih ya. Iya. Dara pasti ngerasa dikacangin. Atau dia cemburu. Lihat gua angkat telepon Sonya. Pasti dia jealous. Dan kalau dia jealous, berarti dia masih sayang dong sama gue. Well, berarti gue masih ada kesempatan buat dapetin hatinya Dara lagi. Lah, gue bisa nyampe sini sih? Waduh, tadi lobi sebelah mana ya? Nyasar nih gua. Lagian di kampus gede banget sih. Sana aja deh. Ramai banget yang parkir. Mahasiswanya nggak pernah naik angkot kali ya? Kira-kira gimana ya rasanya kalau kuliah di sini? Astagfirullahaladzim. Kok gue malah mikirin soal kampus ini sih? Lu nggak ngikutin gue kan? Aduh. Gue gak apa-apa, bro. Aduh. Gak apa-apa, bro. Kenapa? Ya ampun. Kenapa lu? Gak apa-apa, kan? Gue nabrak orang. Aduh, itu semua gara-gara Danur, tau gak? Bikin masalah aja. Aduh, gimana nih? Sonya keluar, Sonya. Turun. Lo gak apa-apa? Ya, Sonya, turun dong, Sonya. Iya. Lo gak apa-apa? Sakit gak? Aduh, kalau Danur sampai lihat gue gimana nih? Soalnya, lu bawa mobil kok gak hati-hati sih? Tahu, ini kan basement, jangan ngebut-ngebut dong. Hati-hati, Dori, gue kan gak sengaja. Ya udah, bantuin naikin mobil gue bawa ke rumah sakit. Ayo, buruan. Kasian itu. Bukain dong, bukain. Ayo, buruan. Duduk. Enggak. Gak usah banyak protes, duduk. Enggak mau. Lagian mana ada sih pembantu yang duduk di sebelah majikan? Dasar kepala batu. Dasar tukang maksa, tukang bohong. Lo sengaja kan kayak gini supaya Bu Rani makin benci sama gue? Lo tuh ya, makanya gak usah kebanyakan nonton film detektif. Kalau nggak tahu apa-apa jangan sok tahu deh. Emang bener kok, lo kan benci banget sama gue. Lo tuh kenapa sih? Ngomong kayak seolah-olah gue tuh orang paling jahat di dunia ini. Kayak nggak ada sedikit pun kebaikan dalam diri gue. Emang iya? 99,8% dalam diri lo tuh isinya kejahatan. Ya, 0% doang deh kebaikan lo. Lo tuh ya, nyebelin banget sih jadi cewek. Nggak ada lembut-lembutnya. Mungkin lo emang gak suka sama gue. Mungkin lo benci sama gue. Tapi kan lo gak perlu segininya. Cuma gara-gara saatnya mukulin lo. Gue gak benci lo, Ras. Gimana mungkin gue benci sama orang yang gue sayang? Mas Vino, Mbak Laras, ditunggu ibu di ruangannya. Sekarang. Aduh, kenapa gue harus balik lagi sih ke ruangan itu? Kasihan Laras. Dia pasti takut banget. Tangannya sampai gemeteran gini. Kalau gue pegang, mungkin dia bisa lebih tenang.
Coba lagi. Astaga, Vino. Lo gak boleh gampang lembek kayak gini. Lo harus bisa tahan diri. Jangan sampai rencana lo jadi berantakan. Mari, Mbak. Apa-apaan ini? Mampus deh. Gue belum siapin jawaban lagi. Dari tadi diajak ribut mulu sih sama Laras. Lupa kan gue nyari alasan. Maaf Bu Rani, saya juga sebenarnya nggak tahu ini kenapa. Tapi tadi Vino bilang sama saya, katanya dia sengaja ngelakuin ini semua ke saya buat menghukum perbuatan saya, Bu. Benar begitu, Vino? Iya, Mah. Bener. Bener banget itu, Mah. Vino sengaja hukum dia biar dia kapok, Mah. Habisnya gara-gara dia, Mah. Saatnya jadi pergi dari rumah. Biarin aja dia Vino kasih pelajaran. Apaan sih lo? Gue kan nggak tahu kalau Satya pergi. Hei, berani-beraninya kamu bicara seperti itu sama anak saya. Kamu dengar baik-baik ya. Satya nggak pernah nyakitin adiknya. Tapi sejak dia kenal kamu, kelakuan Satya berubah. Tuh, denger nggak lo? Satya tuh sayang sama gue. Lo sih. Diam, Vino. Kamu juga salah. Sekarang kamu pergi dari sini. Mama, tunggu, Mah. Jangan, Mah. Keenakan banget kalau dia dibebasin. Enggak lah, Mah. Biarin aja, Mah. Dia kerja di sini sebagai pelayan. Biar Vino enak hukum dia. Biar Vino puas. Mama tau gak sih, Mah? Gimana sakit hatinya Vino, Mah? Sakit banget tau, Mah. Di sini sakitnya, Mah. Vino, kamu nggak bisa sembarangan ngajak orang masuk ke rumah ini. Dan semua itu harus dengan persetujuan Mama. Bukan kamu yang ambil keputusan. Mah, tapi Mama lupa ya, Mah? Pak Samsul kan punya utang sama Mama. Kalau Vino bilang ya, biarin aja, Mah, dia kerja di sini, Mah. Biar sekalian dia bayar utang. Biar dia kerja di sini tapi nggak usah dibayar. No way, Vino. Mendingan lo keluar dulu sana. Gue mau ngomong sama nyokap gue. Bim, lo bawa Laras keluar, lo awasin dia. Kalau perlu lo bawa dia ke pojokan. Suruh dia angkat kaki satu sama jewer kuping dia sendiri. Baik, Mas. Nyebelin banget sih si Vino. Dipikir gue anak SD apa dihukum kayak gini? Sana. Restoran gua! Gak nyangka ngejalanin 5 tahun nih restoran. Ternyata harus berakhir kayak gini. Tragis bener nasibku. Oh, tembok restoranku. Aku sih restoran gua. Meja. Gua bakal rindu sama lu. Semuanya. Ya ampun, kayaknya si bos kena gangguan jiwa deh. Udah gila akut tuh. Tapi kasihan juga sih. Gak nyangka si bos bakal jadi stres ini. Yah, mana gaji gue belum dibayar lagi. Alamat ini mah kagak bakal dapet pesangon. Aduh, hati gue hancur. Bos, yang tabah ya bos. Mungkin semua ini emang nasib nih restoran. Yang penting, bos jangan lupa bayar gaji Lola ya, sama pesangonnya juga. Lola lagi, masih ditagih. ya ampun, ini masih bos beneran gila. Kalau gue cabut sekarang, gue gak bakal dapet gaji dong. Ya. Bos, udah dong bos, jangan nangis.
Kayak bocah tau nggak? Udah. Bos! Udah dong, Bos. Ntar Lola ikut jadi gila. Udah. Ya? Jangan bikin polisi suara lagi. Gue nggak boleh ngebiarin Tante Rani salah paham soal hubungan gue sama Vino. Gue harus ngobrol sama Laras. Restoranku! Ada apa ya? Kok si bos Ahwa sampai histeris gitu? Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Berikanlah mukjizat-Mu ya Allah untuk restoran hamba. Kurang baik apa hamba ya Allah? Pak, ini gimana loh? Mas Ahwa kok nangis sampai kayak begitu sih, Pak? Iya Mbak, saya juga bingung. Ini segala cara udah dilakuin, tapi memang Pak Ahwa sedih sekali. Jadi menurut saya ya sudah, biarin aja dulu biar Pak Ahwa mengeluarkan semua rasa sedihnya sampai dia tenang sendiri. Bos, udah dong, Bos. Jangan nangis lagi, Bos. Udah. Lu pada jangan diem doang, kek. Nyari solusi gimana caranya si Bos nggak nangis lagi. Kalian betah banget sih sama polisi suara ini. Pak Samsul juga. Pak Samsul kan yang paling tua. Nasihatin kek, apa kek. Jangan diem doang. Sekalian kasih tahu Bos buat bayar gaji Lola. Bos juga. Pikirin karyawan kek. Jangan nangis aja dari tadi. Mbak, yang nangis tuh siapa? Mbak nyalahin siapa? Ya udah, Mbak sendiri dong yang nenangin bosnya. Masa nyuruh-nyuruh orang lain? Bisa ndak Mbak sendiri yang nenangin, Bisa ndak? Tukang jamu. Lo diem deh, nggak usah ikut campur. Mbak ini loh ya, Mbak tuh nyebelin banget ya. Aku tak buatin loh itu jamu anti nyinyir, biar Mbak tuh nggak banyak ngomong kayak begini. Bikin aja yang banyak sekalian seember. Pak Samsul, Pak Ahwa kenapa? Nak Dara, restoran ini mau ditutup sama Bu Rani besok. Kok bisa? Ya bisa lah. Ini semua tuh gara-gara temen lo, si Laras. Kalau dia nggak nyari masalah sama Bu Rani, ini restoran nggak mungkin ditutup. Lo bisa sopan nggak? Gue tuh ngasih tahu faktanya. Ini restoran nggak mungkin ditutup kalau nggak karena Laras. Yang dibilang sama Nak Lola benar. Tuh, denger kan lo? Aduh, kasihan banget Pak Samsul. Pasti dia ngerasa terbebani banget sama semua ini. Pak Samsul, kita bisa bicara nggak di situ aja? Biar nggak terlalu berisik. Ya, Nak. Pak Samsul. Pak Samsul, sekarang Laras ada di mana? Laras belum pulang, Nak Dara. Mungkin sebentar lagi. Pak Samsul, pokoknya Bapak tenang aja ya Pak. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dara pasti bantuin cari jalan keluarnya. Makasih ya, Nak Dara. Der, lo tuh gak bakal bisa bantu. Ini urusannya sama Ibu Rani Adijaya. Lo tahu sendiri kan, keputusan dia gak bakal bisa diganti, gak bakal bisa diubah. Aduh, jadi nggak enak sama Pak Samsul kalau gue ribut sama dia. Mending gue bikin dia pergi jauh-jauh. Lola, gue mau delivery nih. Belum tutup kan restonya? Kenapa? Lo mau ngerjain gue lagi? Apaan sih lo suzon banget deh. Emang tujuan gue kesini awalnya tuh pengen delivery.
lumayan nambah duit sih. Siapa tahu gaji gue nggak turun. Ya udah deh, delivery kemana? Oke, kirimnya ke Bekasi, pesennya 10 ayam bakar. Bekasi doang nih? Nggak sekalian Cikarang? Yang jauhan gitu? Aduh, udah deh, nggak usah banyak nego, udah cepetan. Ya udah deh. Aneh juga sih Lola. Biasanya dia kesel kalau gue kerjain kayak gini. Ini malah cepet banget geraknya. Apaan sih tuh orang? Rese banget deh. Suruh gue nunggu di sini segala. Mau ngapain lagi sih lo sebenarnya? Lo seharusnya berdiri di pojokan, bukan ngomel-ngomel. Hah? Ngapain? Sekarang lo di rumah siapa? Rumah gue. Lo pakai baju apa? Baju pelayan. Dan itu artinya lo harus turutin semua permintaan gue. Jadi sekarang, berdiri di pojokan. Mau ngapain lagi sih? Cepat. Buruan. Sekarang, lo angkat kaki lo satu, lo jewer kuping lo sendiri. Hah? Enggak, gue nggak mau. Buruan. Enggak. Cepetan. Enggak mau. Mau. Alvan, Rais. Kenapa, Mas? Sekarang, lo paksa dia angkat kaki dia satu, terus jewer kuping dia sendiri. Cepetan. Siap, Mas Vino. Cepat, Mbak. Ikuti aja apa kemauan Mas Vino. Udah, cepetan. Lo lakuin itu sekarang atau mau gue tambah hukumannya? Hah? Mau gue suruh push up juga? Buruan! Nyebelin banget sih lo. Gue hitung sampai 3. Kalau dalam hitungan ketiga lo masih belum ngelakuin juga, gue tambah hukuman lo. 1. 2. 3. Udah. Gitu dong. Sekarang lo berdiri kayak gini selama 5 menit. Dan kalau belum sampai 5 menit lo udah turunin kaki lo, gue tambah hukumannya. Lo berdua, awasin dia. Vino, lo tuh kenapa sih cari gara-gara banget sama gue? Orang tadi jelas-jelas aja nyokap lo udah nyuruh gue pulang. Tapi lo aja yang nahan gue di sini. Terus tiba-tiba ngasih gue hukuman yang gak jelas lagi kayak gini. Oh ya? Asal lo tahu ya, gue ngelakuin ini atas persetujuan dari nyokap gue. Jadi mulai hari ini, lo harus kerja sebagai pelayan di rumah gue dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terserah lo. Kalau lo gak percaya, tanya aja sama nyokap gue. Lo berdua, liatin dia. Naikkan kaki lo. Nyebelin banget sih tuh orang. Apa ini cuma akal-akalannya Vino ya? Untuk bantuin Laras? Atau ada niat terselubung di balik semua ini? Atau mungkin ini permintaannya Satya sebelum dia pergi? Maafkan saya, Bu. Saya bisa pastikan kalau Mas Satya dan Mas Vino setelah insiden itu sama sekali tidak ada bicara, Bu. Tapi kamu tahu sendiri kan, Bim? Kalau Laras itu licik. Bisa aja kan? Dia pengaruhin Vino untuk ngebantu Laras. Oh iya, sebentar, Bu. Saya pengen nunjukin sesuatu sama Ibu. Taruh tas gue. Gue bisa ambil sendiri. Ternyata benar. Vino sangat membenci Laras. Dan saya salah duga. Dan sekarang, berarti tidak ada satu orang pun yang membantu Laras.
Lega banget gue. Mama akhirnya percaya kalau gue benci beneran sama Laras. Tapi kasihan juga sih si Laras. Kayaknya gue kelewatan deh ngehukum dia kayak tadi. Maafin gue ya, Ras. Semoga dia gak sakit hati. Maafin gue ya, Ras. Selamat sore, Mas Vino. Ya ampun, Bim. Bisa gak sih lo kalau datang gak usah ngagetin? Maafkan saya, Mas. Gimana, Bim? Tadi Mama ngomong apa sama lo? Barusan Ibu ngomong pada saya. Mulai sekarang, Mas Vino bebas melakukan apa saja pada Laras. Dan Ibu menyerahkan semuanya kepada Mas Vino. Serius lo, Bim? Serius, Mas. Jadi, gue bebas boleh ngehukum Laras sesuka hati gue? Kira-kira begitu sih, Mas. Bagus. Very good. Laras bakalan tambah menderita di tangan gue. Lihat aja. Kenapa Mas Vino bisa berubah kayak gini ya? Apa kepergian Mas Satya mempengaruhi mentalnya begitu dalam? Lihat aja. Iya, Mas. Tapi enggak. Ya ini kali ya. Kita pakai jeans lucu nggak ya? Ih, ini lebih enggak. Aduh, gue udah lama banget tinggal shopping. Baju gue udah gue pakai semua lagi, tinggal sisa ini. Bajunya udah pada nggak up to date lagi. Vino kan udah putus sama si Laras. Jadi kalau kata online itu, kalau misalkan mau move on, harus cari pengganti. Nah, penggantinya kan harusnya gue. Dunia udah berputar 180 derajat. Now, it's Bianca time. Atau gue liat dari online aja kali ya. Nggak ada yang lucu lagi. Gimana dong? Oh, Sonya. Gue telepon aja Sonya. Apa ya? Kurang ajar si Reza. Disuruh cari barang malah hilang. Awas kalau pulang. Oh iya, HP Sonya kan masih sama gua. Nah, yang gua cari-cari datang sendiri. Soy, lo bilang lucuan ini nih, atau ini Soy. Soalnya gue mau dinner sama Vino, jadi bajunya itu yang harus yang lucu maksimal. Yang mana? Menurut lo yang mana? Tapi ini kayaknya udah gue pernah pakai deh, tapi warna lain. Hei Bianca, duit yang lo janjiin ke gue mana? Danur? Kok handphone Sonya bisa ada di lo? Lo apain Sonya? Sebentar lagi gue akan dapetin lo. Lo siap-siap aja. Gue gak akan bikin lo lolos lagi. Ya. Aduh. Itu kan Danur. Kok bisa pakai HP Sonya ya? Aduh. Gimana nih? Ntar kalau dia nelpon gue lagi gimana?
Leon, kamu tuh di mana sih? Aku tuh butuh kamu banget, tau gak? Udah kejar-kejar Danur. Sekarang nyerempet orang pula. Lama banget lagi. Kalau aku ngasih tau papa, yang ada gue bakal dipindahin ke Singapura atau Aussie. Enggak, Leon, gak bisa. Aku bakal jauh dari kamu. Leon, I need you. Apa gue telepon Leon lagi aja ya? HP gue di mana ya? Ada yang hilang, Kak? Aduh, lo tuh ngagetin aja deh. Gue kira siapa? Maaf, gak bermaksud ngagetin. Terus gimana tadi kata dokter? Parah gak? Gak apa-apa. Cuma memar dikit kok. Ya udah deh kalau gitu. Sekarang gue anterin lo pulang ya. Gak usah, Kak. Aku naik bus aja udah biasa kok. Enggak. Serius gak apa-apa. Dan gue juga minta maaf ya. Tadi gue bener-bener gak sengaja nabrak lo. Dan gue mohon sama lo supaya gak bawa masalah ini ke polisi. Aduh, masa kayak gini aja harus lapor polisi sih, Kak? Lagian kan kakak udah tanggung jawab. Udah nganterin aku ke rumah sakit. Ya udah kalau gitu, thanks ya. Ya udah, gue anter pulang sekarang. Beneran, Kak? Nggak usah, ya. Please, biar gue juga bisa mastiin lo aman sampai rumah. Dan gue mau masalah ini clear, oke? Ya udah kalau gitu, kakak anterin aku ke kampus tadi aja. Ya udah, oke. Makasih, Kak. Ini lo gak apa-apa gue anterin sampai sini doang? Gak mau gue anterin ke rumah sekalian? Iya, nggak apa-apa sampai sini aja, Kak. Kebetulan juga ada urusan yang belum kelar. Ya udah, oke. Kak, kok kakak kayak gelisah gitu sih? Enggak apa-apa kok. Oh ya udah kalau gitu, makasih ya, Kak. Lo anak Palm juga? Kok gue nggak pernah lihat lo ya? Bukan, Kak. Dulu aku sempat ngajuin beasiswa buat kuliah di sini, tapi nggak lulus. Rencananya sih aku mau coba lagi. Oh gitu, berarti lo orang nggak punya dong? Enggak, maksud gue bukan gitu. Nggak apa-apa, Kak. Emang kenyataannya kayak gitu. Oh ya, sorry ya. Oh ya, tunggu. Sebentar. Ini buat lo. Maaf, Kak, ini maksudnya apa ya? Oh, enggak. Gue nggak maksud nyinggung lo sama sekali. Tapi ya in case lo butuh medical check up. Nggak usah, Kak. Makasih. Gak apa-apa, ambil aja. Beneran nggak usah. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Les, kakinya jangan tuh.